Pagi hari ini kita berbincang-bincang dalam satu tema yang masih hangat ya. Masih hangat biasanya yang terjadi di bulan Februari dan Agustus ya. Adanya kegiatan Pekan Imunisasi Nasional. Ya, tema kita hari ini adalah antisipasi dan pencegahan virus polio. Begitu ya Pak Jaka? Betul. Baik. Nah, saudara pendengar, sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, ada baiknya kita pencerahan dulu dengan apa sih sebenarnya yang disebut dengan polio itu. Pak Jaka, silahkan. Polio atau poliomyelitis itu adalah suatu penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh virus polio. Nah, apabila orang terkena penyakit polio ini akan terserang sistem sarafnya dan dapat menyebabkan kelumpuhan. Dan kelumpuhan ini akan bersifat permanen, bersifat permanen, tidak bisa disembuhkan. Jadi bisa seumur hidup, bisa menyerang satu tungkai kaki atau kedua-duanya tungkai kaki seperti ini. Ya, itu sangat beratnya bahwa untuk penyakit polio ini, apabila menyerang sistem pernapasan, bisa menyebabkan ada kematian atau pernapasan seperti itu. Ya. Oh, seperti itu. Tadi disampaikan oleh Pak Jaka, menyerang sistem saraf yang saraf, bisa betul, menyebabkan kelumpuhan, ya, betul, kelumpuhan atau kecacatan bahkan bisa seumur hidup. Betul, nah, lalu selain daripada kelumpuhan, apa sih sebenarnya bahaya dari polio ini dan apakah polio ini dapat disembuhkan, Pak Jaka? Polio ini kalau sudah menyerang sistem saraf ya yang menyebabkan kelumpuhan itu tidak bisa disembuhkan. Akan mengalami kecacatan seumur hidup. Beratnya untuk penyakit polio ini ya. Jadi kalau kita sebenarnya harus hati-hati terhadap penyakit polio ini ya. Sehingga karena tidak bisa diobati kalau sudah menyerang sistem saraf seperti itu juga. Memang benar-benar tidak bisa disembuhkan begitu ya Pak? Betul, tidak bisa disembuhkan cacatan seumur hidup yang terjadi pada saat ini ya. Ya, begitu berbahayanya ya Pak ya. Nah, betul, lalu bagaimana Pak gejala-gejala awal dari penyakit polio ini? Ya, gejala-gejala awal dari penyakit polio ini sakit tenggorokan. Memang hampir 90% dari yang terinfeksi tidak menimbulkan gejala atau mengalami gejala yang ringan. Ya, gejala ringan seperti sakit tenggorokan, demam, mual, kelelahan, sakit kepala, kekakuan, leher, dan nyeri anggota badan atau nyeri perut yang lain. Anak yang terinfeksi virus polio ini berisiko mengalami kelumpuhan. Jadi gejalanya memang seperti penyakit virus-virus yang lainnya. Kayak biasa-biasa aja gitu ya Pak ya? Biasa saja, seperti itu juga. Ya. Biasanya kelumpuhan dan kalau berlanjut akan menjadi kelumpuhan. Kelumpuhan ini biasanya akan timbul dalam waktu 7 sampai 21 hari setelah terinfeksi. Apabila ditemukan kasus kelumpuhan ini mendadak pada anak umur yang kurang dari 15 tahun, ini diharapkan segera dilaporkan ke petugas kesehatan terdekat atau ke puskesmas terdekat. Karena itu tadi gejalanya seperti kena virus biasa, tampak ringan, tetapi ditambah dengan khas adalah kelumpuhan. Bisa kelumpuhan satu kaki atau dua kaki. Iya, ya. Pak. Dari gejala awal tadi yang mual, apa tadi itu ada jeda waktu berapa lama sampai mencapai kepada kelumpuhan atau misalnya mendadak atau bagaimana begitu? Ya, sebelumnya anak mungkin bisa aktivitas lari-lari, gerak dan sebagainya. Tiba-tiba sakit demam, sakit tenggorokan, mual, seperti itu. Lah, kalau terus berlanjut kita kira penyakit biasa ya. Nanti setelah timbul gejala tersebut antara 7 sampai 20 hari baru timbul kelumpuhannya. Mengalami kelumpuhan artinya seperti itu. Sampai dengan 20 hari tadi ya Pak ya? Antara 7 sampai 20 hari. 7 sampai dengan 20 hari. Iya, betul. Nah, bagaimana Pak mereka dapat, misalnya pendengar kita dan masyarakat kita dapat mendeteksi atau melakukan upaya sedini mungkin begitu terhadap gejala awal dari penyakit polio ini? Ya, untuk mendeteksi awal, maka kami namanya ada disebut AEP, Acute Flaccid Paralysis atau kelumpuhan lumpuh layu yang secara mendadak.
Bila anak tipe yang sebelumnya bisa aktivitas jalan, gerak, lari dan sebagainya, karena demam mual kok tiba-tiba terus jadi kelumpuhan, itu diharapkan yang sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit dan segera mungkin dilaporkan ke petugas kesehatan. Seperti itu juga. Kalau masih dalam tahap seperti itu, masih bisa disembuhkan. Tapi kalau masih sudah kelumpuhan itu dibiarkan saja, ya nanti belum bisa disembuhkan, tidak bisa sembuhkan lagi kalau sudah menyerang susah. Artinya kita garis bawahi ya, ketika seseorang yang mengalami gejala awal, ya maksimal dia misalnya sudah adanya itu lumpuh itu sakit atau apa Pak? Ya model kita lemas lah. Oh lemas gitu, ya. Maksud saya kalau bahasa Banjarnya tuh kalau Pak merenyot atau apa? Gejala awalnya begitu. Tiba-tiba kok rasa lemas. Tiba-tiba rasa lemas aja gitu. Ya, lemas aja seperti itu juga. Oke, artinya ketika seseorang telah terdeteksi misalnya mual, demam lebih dari 7 hari, kemudian ada rasa lemes-lemes gitu ya Pak ya? Ya betul. Jadi bahaya seperti itu yang dia sebut awal, yang tadi sudah bisa disembuhkan begitu? Ya betul. Yang biasanya itu menyerang pada anak-anak. Lebih banyak menyerang pada anak-anak. Maka yang seperti gejala seperti itu yang tanpa karena sebab tiba-tiba lemes seperti itu, yang umur kurang dari 15 tahun untuk segera dibawa ke rumah sakit atau petugas kesehatan yang terdekatnya, yang tiba-tiba lemes, yang bukan karena penyebab lain seperti kecelakaan atau seperti apa, jatuh misalnya, seperti itu kan. Seperti itu. Oke. Tadi disebutkan bahwa yang terserang polio ini lebih kepada anak begitu ya Pak? Lebih kepada anak. Batas usia berapa Pak? Anaknya itu? Anak dewasa bisa sampai 15 tahun, yang biasanya sampai 15 tahun. Karena kekebalannya kurang baik Bu pada anak-anak. Seperti itu. Karena virus ini kan tergantung kekebalan tubuhnya. Jadi kalau kekebalan tubuhnya pada orang dewasa kan bagus, jadi untuk virus polio untuk menimbulkan lumpuh itu kan tidak terlalu kuat, dia bisa menyerang begitu seperti itu. Jadi kalau pada anak-anak dia tidak punya kekebalan tubuh yang baik, akhirnya dia gejalanya bisa sampai lumpuh. Oke, Pak Sahrul, anaknya ini apakah mulai dari bayi maksud saya sampai dengan seperti yang disebutkan Pak Jaka tadi di usia 15 tahun? Yang paling beresiko. Atau ada misalnya anak yang usia 5 tahun ke atas atau bagaimana yang paling beresiko begitu? Dari kasus-kasus yang ditemukan saat ini ya Bu, anak 7 tahun itu pertama kali kita temukan tahun 2022 ya, akhir tahun 2022 itu anak umur 7 tahun di Aceh ya, itu mengalami lumpuh mendadak. Kemudian pada Januari 2023 itu Aceh Utara. Tadi di PD Bu ya, ini Aceh Utara 1 orang itu mengalami lumpuh juga. Umurnya 3 tahun. Jadi kebanyakan ya di bawah umur balita Bu. Kemudian 13 Januari 2023 di Biren Aceh juga itu umur 4 tahun lumpuh mendadak. Jadi di Aceh ini ada 3 kasus kelumpuhan. Dan kemudian diantisipasi dengan pin polio juga di situ kan sudah kemarin di awal Januari 2024 untuk pencegahan kekebalan tubuhnya. Jadi memang banyak balita Bu yang berisiko yang sampai umur 15 tahun. Tidakkah pernah terjadi Pak Sahrul ditemukan di negara kita Indonesia begitu ada yang terserang polio di atas usia 15 tahun? Ini data Bu, ini begitu? Ada yang di Papua ini umur 13 tahun Bu. 13 ya, artinya tidak ada yang di atas 15 tahun ya? Gak ada. Belum ada terlaporkan yang usianya di atas 15 tahun. Karena mungkin kekebalan tubuhnya baik. Sudah kuat. Artinya bagi anak, bagi Anda yang sudah berusia di 15 tahun ke atas begitu, boleh merasa aman sekarang ya Pak ya? Seperti itu ya? Ya meskipun harus juga hati-hati. Kabar gembiranya maksud saya gitu ya. Bagaimana Pak Jaka mungkin dengan faktor gen apakah juga mempengaruhi? Faktor tidak ada ya? Genetik tidak ada faktor itu. Lalu secara kesehatan Pak, secara teknis apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya polio ini?
polio ini kan juga ada di alam, artinya ada di kotoran manusia. Iya, tadi dia berupa virus ya Pak ya? Berupa virus ya. Sebenarnya ada di alam itu di kotoran manusia. Daerah kita masih risiko tinggi karena masih ada yang buang air besar sembarangan di sungai dan sebagainya. Itu adalah risiko untuk bisa tertularnya penyakit polio seperti itu juga. Jadi lebih banyak penularannya itu melalui air, ya, melalui makanan, ya, yang terkontaminasi virus polio ini, ya. Ya, artinya air kurang bersih, misalnya kurang gosok gigi dan sebagainya, minum atau makan makanan yang kurang bersih. Temakan yang mengandung virus polio itu yang bisa menyebabkan penyakit polio ini. Jadi apakah ini juga dapat dipengaruhi Pak Jaka? Salah satunya juga dari pemenuhan gizi saat hamil, saat seorang ibu hamil. Sebenarnya tidak juga pemenuhan gizi dan sebagainya, karena pemenuhan gizi faktor langsung mempengaruhi juga tidak. Karena ya gizi memang penting seperti itu Bu ya, untuk meningkatkan ketahanan daya tahan tubuh anak seperti itu. Tetapi lingkungan yang kurang mendukung, ya masih lingkungan yang pH-nya kurang baik, ini juga sebagai faktor pendukung untuk terjadinya penularan penyakit polio ini ya. Seperti itu ya. Ya seperti itu. Oke, Pak, dari alam tadi ya, yang dari alam kita tahu. Udara kita misalnya sudah tercemar dengan berbagai polusi, apakah kondisi seperti itu juga yang bisa mempengaruhi adanya virus polio ini? Virus polio cuma menular melalui air dan makanan, tidak melalui udara dan sebagainya. Oke, baik. Virus polionya ini masuk ke dalam pencernaan Bu, berkembang di pencernaan dan bisa menyerang sistem saraf. Artinya tadi tidak melalui pernapasan ya Pak ya? Jadi nggak pakai masker gitu ya? Iya, jadi nggak usah pakai masker apa-apa. Penularannya ini fekal oral Pak ya? Iya, fekal oral, artinya fekal itu anus, mohon maaf seperti itu, yang keluar dari anus ke sumber air, ke makanan, yang tengah kena tangan sebagainya, oral itu mulut, jadi masuknya lewat mulut seperti itu. Atau buang air besar, kita cuci tangan tidak bersih kan Bu. Tidak pakai sabun, cuci tangan, nanti pas makan bisa masuk virusnya kalau ada virus di situ, virus polionya. Jadi perilaku hidup bersih juga Bu. Cuci tangan pakai sabun. Termasuk buang cara air cuci besar. BAB yang benar gitu ya. Ganti popok itu Pak, ganti popok bayi, ya itu harus bersih juga. Harus ada kriterianya juga ya Pak Sarul. Ganti popok bukan hanya sekadar ganti popok gitu ya. Cuci tangan dulu Pak. Cuci tangan dulu kita. Kalau selesai ganti popok, cuci tangan dulu pakai sabun gitu. Supaya kita mengantisipasi penularan tadi Pak. Sebenarnya kalau saya amati, saya dengar dari penjelasan penularannya ini pada hal-hal yang kita anggap sepele sebenarnya sehari-hari begitu. Ya betul. Ya. Tapi ternyata bahayanya luar biasa. Betul ya, betul. Jadi lewat makanan, minuman. Nah, lalu dengan makanan Pak Jaka, dengan makanan, dengan cara apa dari makanan itu bisa tertular? Maksud saya, apakah ketika kita bergantian nyuap gitu, atau bagaimana begitu? Seperti sampaikan Pak Sarul tadi dari fekal oral, artinya pada waktu kita menyajikan makanan baik untuk makan atau menyuapi anaknya lain, kalau kebersihan tangan tidak bersih itu melalui tangan seperti itu juga. Makanan sudah kita masak dengan betul dan bagus, tidak ada virus, tetapi di tangan setelah prosesnya itu memakannya itu betul seperti itu. Jadi tangan yang tercemar, yang kotor bisa mencemari makanan dan menyuapi ke anak-anaknya misalnya seperti itu, atau makan sendiri. Itu yang bisa bahkan masuk. Lebih kepada perilaku hidup perilaku hidup bersih dan sehat. Betul. Lebih kepada ke situ begitu. Tapi kan anak-anak kan sulit Bu berperilaku hidup bersih kita. Belanja kan kadang uangnya kan Bu, pegang uang. Iya, betul sekali. Bukan hanya mungkin kepada anaknya dengan secara langsung dia memegang makanan atau bekas megang makanan gitu, tapi juga ini juga bisa menyangkut kepada keluarga Pak, orang tua misalnya ya, saudara-saudara begitu yang mungkin di rumah bisa bagi-bagi makanan gitu kan ya, tapi ternyata tangan kita kotor gitu. Betul ya. Harus cuci tangan pakai sabun, itu yang perlu diterapkan. Ada langkah-langkah untuk mencuci tangan yang benar. Ini adalah salah satu
apa ya, salah satu dampak kenapa pemerintah itu sangat menggencarkan cuci tangan pakai sabun ketika kita habis memegang atau hendak makan gitu ya Pak ya? Iya betul, terutama di sekolah-sekolah, anak-anak sekolah dasar itu juga. Selama ini kan cuci tangan dianggap sepele aja gitu kan ya? Iya, betul, apa ya? Lebih kepada hanya sekedar kebersihan begitu. Nah, ternyata lebih dari itu, virus polio ini dapat menyerang salah satunya melalui tangan kita yang kotor ya, yang menyuap makanan gitu ya, masuk melalui mulut. Oke, seperti itu. Nah, lalu yang melalui lingkungan tadi Pak? Ya, karena ada di lingkungan. Jadi kan lingkungan kita airnya kan juga tidak bisa kita menggunakan air yang bersih, tetapi kan masih air sumur. Juga ada masyarakat yang menggunakan air sungai dan sebagainya, itu masih seperti itu. Kemudian orang yang mungkin BAB-nya di atas atau yang tercemar ke sumur melalui sela-sela karena dekat septic tank, sebagainya itu juga jaraknya tidak ideal ya. Tidak ideal ya dengan septic tank. Iya. Oh iya, seperti itu. Oke. Hal yang kayaknya dalam kehidupan sehari-hari itu dianggap kayak agak-agak sepele begitu, tidak terlalu dihiraukan seperti itu. Oke. Lalu bagaimana Pak masyarakat kita melakukan upaya apa untuk dapat mencegah adanya munculnya virus polio ini, dan juga mencegah menyebarnya ya penularan dari virus polio ini? Sebenarnya di Indonesia sendiri, di negara kita itu tahun 2014 sudah mendapatkan sertifikat bebas polio ya. Tetapi karena mudahnya transportasi, mobilisasi penduduk antar daerah bahkan ke luar negeri, karena di luar negeri masih ada negara-negara yang belum bebas polio, sehingga masuk lagi virus ke Indonesia. Ya, upaya-upaya masyarakat yang untuk bisa agar mencegah polio ini yang pertama yaitu dengan cuci tangan pakai sabun tadi CBBS, dan yang lebih baiknya yaitu dengan memberikan imunisasi tetes polio ini ya. 2 tetes polio untuk mencegah terjadinya penyakit polio yang ada di sini. Artinya imunisasi yang kita lakukan itu adalah upaya pencegahan. Ya, betul. Upaya pencegahan. Kalau ketika dia sudah mengalami gejala awal tadi sudah tidak bisa diberikan imunisasi lagi kah atau bagaimanakah? Gejala awal kita tidak tahu apa gejala awal, tetapi untuk menghindari supaya itu adalah gejala awal tidak, untuk anak yang sakit demam dan diare, ya demam dan diare itu tidak diberikan imunisasi tetes polio dulu sampai sembuh ya. Kalau sudah sembuh, demamnya tidak demam, kemudian tidak diare, kira-kira sudah sembuh 2 atau 3 hari setelah diare atau setelah demam, itu baru bisa diberikan imunisasi tetes polio ini. Ya. Jadi tetes polio diteteskan 2 tetes, 2 kali diberikan seperti itu kan. Yang berhalatnya antara 2 minggu sampai 1 bulan. Pak, untuk mendeteksi secara klinis, maksud saya mungkin bisa melalui laboratorium, apakah melalui air seni, darah, atau dari lainnya begitu, yang dapat memastikan bahwa seseorang itu ini mengalami gejala polio. Jadi semua anak yang umur kurang dari 15 tahun yang lumpuh layu mendadak nanti itu akan diperiksa fesesnya atau tinjanya, ya tinjanya itu diperiksa, diambil 2 kali hari ini, kemudian berhalat 24 jam atau lebih juga nggak apa-apa, tapi kalau kurang dari 24 jam tidak boleh. Jadi diambil spesimen fesesnya atau tinjanya ya sebesar seujung ibu jari, dimasukkan di wadah, ya nggak banyak-banyak ya. Wadah nanti disimpan atau dikemas, disimpan dalam suhu 2 sampai 8 derajat Celcius, itu yang akan kita kirim ke Jakarta. Laboratoriumnya ada di Jakarta. Kita sendiri tidak punya ya Pak ya? Untuk tanah laut
Kalimantan Selatan masih belum punya, masih ada di Litbang Jakarta untuk pemeriksaan labor ini untuk polio seperti itu juga. Seperti itu ya. Ya betul. Ya. Oke. Jadi di tahun 2023 Tanah Laut itu ditargetkan untuk mengirim spesimen itu sebanyak 6, kita dapat 7 ya. Dan alhamdulillah 7-nya negatif. Di tahun 2024 juga diharapkan paling sedikit 6. Kita sudah sampai di Agustus ini sudah mendapatkan 4. Ya, mudah-mudahan sampai akhir tahun lebih mendapatkan lebih dari 6 seperti itu. Ya, untuk mendeteksi apakah polio atau bukan. Kalau bukan ya akan sembuh ya, seperti itu. Ya. Jadi periksanya dari kotoran tinja yang akan dikirim ke Jakarta. Begitu. Pak, untuk Tanah Laut sendiri Pak, terakhir ditemukan adanya kasus polio ini tahun berapa Pak? Ya. Alhamdulillah selama ulun ada di Kabupaten Tanah Laut mulai tahun 1993 kami belum pernah menemukan kasus polio yang positif di Kabupaten Tanah Laut. Alhamdulillah. Dan kita terus menjaga supaya tidak terjadi atau tidak ada penyakit polio yang ada di Kabupaten Tanah Laut sampai sekarang. Ya, satu hal yang membahagiakan ya, menggembirakan juga untuk kita masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Ini juga menggambarkan bahwa masyarakat kita sudah menjalankan perilaku hidup sehat dan bersih, gitu, mengikuti aturan-aturan kesehatan seperti itu ya Pak ya. Tapi ya di Tanah Laut termasuk risiko tinggi Bu. Berisiko, oke. Apa yang menyebabkan dia menjadi berisiko? Karena masih ada masyarakat yang buang air besar sembarangan. Sanitasinya di sungai, sanitasinya juga masih betul. Kemudian untuk perilaku cuci tangan pakai sabun dari penelitian baru sekitar 65% yang melakukan JPTPS pakai sabun seperti itu. Jadi masih juga berisiko kalau ada yang membawa virus dari luar ke Tanah Laut, ya kemungkinan bisa. Makanya harus kita jaga supaya tidak di Kabupaten Tanah Laut tidak ada kasus polio ini. Begitu. Oke Pak, tadi disebutkan bahwa pencegahan salah satunya adalah dengan imunisasi. Betul. Berapa kali imunisasi yang ideal, yang wajib dan dianjurkan oleh kesehatan untuk seseorang terhadap imunisasi polio ini? Untuk polio ini imunisasi mulai dari bayi. Bayi itu akan diberikan polio tetes selama 4 kali ya. Polio tetes 4 kali, umur 2 bulan, umur baru lahir bisa, kemudian 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Dan setelah itu juga ada yang disuntikkan. Nah, disuntik itu ada 2 kali ya. Disuntikkan namanya IPV, inactive polio vaksin, itu yang diberikan ya. Sehingga untuk bayi kurang dari 1 tahun itu diberikan tetes 4 kali, disuntik 2 kali. Ya, seperti itu kan. Oke, ini berarti sampai sekarang imunisasi ini masih pakai suntik itu, Pak? Yang tetes masih di Posyandu dan suntik juga masih di Posyandu. Yang karena tidak semua diimunisasi, dibawa ke Posyandu untuk imunisasi, di Kabupaten Tanah Laut itu cakupannya ya memang sudah cukup lumayan tinggi, di atas 95%, tetapi gap antara 5%-nya itu kan kalau 10 tahun dikumpulkan berapa? Misalnya kelahiran di Kabupaten Tanah Laut dalam 1 tahun itu 6.000. 6.000 itu kalau 5%-nya berarti 300, sekitar 300. Kalau 300 dikalikan 10 tahun kan sudah 3.000 anak. Ya, karena umur 10 tahun. Kalau anak umur 15 tahun sudah 4.500-an anak yang tidak mendapatkan imunisasi polio. Makanya ada untuk pencegahannya supaya semua dapat, yaitu dengan adanya PIN atau Pekan Imunisasi Nasional ini. Ya, untuk menutupi gap itu juga. Ya, seperti itu. Serentak. Jadi serentak. Dan umurnya meskipun kemarin di Posyandu sudah diberi, ini tetap diberi lagi. Semua sampai umur 0 sampai umur 7 tahun. 7 tahun itu umur 8 tahun kurang 1 hari. Besok ulang tahun ke-8, sekarang masih dapat seperti itu. Seperti itu. Pak, bagaimana misalnya ketika kasusnya pada bayi
dia belum mendapatkan 4 kali tadi ya yang tetes. Nah, lalu dia berada di usia 5 tahun atau 6 tahun begitu, apakah nanti tetes akan diulangi, kemudian diberikan suntikan, atau bagaimana cara mengatasi ini? Untuk mengatasi ini bisa yang namanya imunisasi kejar, bukan imunisasi kejar, mengejar kekurangan kelengkapan imunisasi ini sampai 5 tahun bisa nanti juga diberikan. Jadi kalau yang umur dari sampai 1 tahun belum lengkap, ya masih bisa yang namanya imunisasi kejar. Bukan imunisasi kejarnya, tapi bisa dikejar imunisasinya, maksudnya seperti itu. Dikejar kekurangannya, Bu. Kekurangannya. Apa dirapel, Pak? Iya. Sampai umur 5 tahun masih bisa. Tapi bukan mengulang, Pak. Kalau misalkan 4 kali kan sudah dapat 2 kali, sisa 2 kali lagi. Menutupi kekurangannya aja. Betul. Bisa dikejar, Bu. Iya, bisa dikejar. Karena ini memang wajib ya, Pak ya. Yang wajib sebenarnya yang paling bagus. Hitungan seperti itu begitu. Betul. Yang paling bagus itu ya sebelum umur 1 tahun sudah lengkap imunisasinya. Ya meskipun ada supaya pembentukan antibodinya lebih maksimal sebelum 1 tahun lengkap imunisasinya. Apa perbedaan ada, Pak, tes dengan suntik, Pak? Atau ada jangkaan umur? Kalau suntik umurnya segini. Kalau yang tetes itu beda jenisnya, Pak, tipenya. Kalau yang suntik itu kan yang dimatikan, inaktif. Kalau polio tetes itu kan yang dilemahkan. Jadi beda tipe. Beda tipe 1, tipe 2 itu saya pernah dengar sih. Tipe kalau 1, tetes itu tipe 1, tipe 3. Kalau suntik itu ya tipe 2, tapi yang mati, inaktif. Beda jenis. Dan juga beda peruntukan ya. Yang ditetes kan jadi bekerjanya di pencernaan, Pak. Lebih aktif dia di pencernaan, makanya ditetes tadi. Nah, kalau yang disuntik dia mungkin bisa langsung masuk darah. Jadi masuk obatnya itu pun beda. Cara masuk obatnya beda. Jadi beda tipe juga. Jadi polio ini ada 3 tipe. Tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Ya, yang seperti disampaikan Pak Sahrul tadi, yang tipe 1 dan tipe 3 diberikan secara tetes. Kemudian yang tipe yang kedua diberikan secara suntikan yang 2 kali tadi untuk kurang dari 12 bulan atau 1 tahun seperti itu ya. Lah antara suntikan dengan tetes itu apa bedanya? Ya, kalau suntikan tadi kan sudah virusnya dimatikan, itu akan memberikan kekebalan terhadap diri sendiri. Terdiri sendiri anak. Kalau yang diteteskan itu akan memberikan kekebalan pada diri sendiri dan lingkungan. Dan lingkungan. Kalau yang disuntik kan cuma diri sendiri yang kena seperti itu sehat gitu. Kalau yang ditetes itu gak diri sendiri dan lingkungan. Karena apa? Karena sudah masuk ke pencernaan, dia memberikan kekebalan tubuh pada waktu BAB di lingkungan ada virus, tidak ada virus yang keluar sehingga tidak menularkan ke orang lain seperti itu. Oke, seperti itu. BAB-nya jadi bebas polio. Bebas berarti dia dari virus begitu ya, meskipun kotorannya ada gitu. Lalu peruntukannya, Pak, yang bisakah misalnya yang usia 5 tahun misalnya karena takut disuntik minta tetes aja begitu? Karena itu harus lengkap kedua-duanya, ditetes dan disuntik. Suntiknya juga tidak itu. Tetesnya yang bagus yang lengkap itu yang harus dua-duanya dapat. Ditetes dapat 4 kali, disuntik dapat 2 kali. Iya. Ini biasanya Pak, yang suntik ini yang bikin betangisan kalau rasa Banjar gitu. Aku tetes aja. Iya, ini bisa yang saya sih dulu pengalamannya gitu ya, ketika ada orang kesehatan datang saya sembunyi gitu karena tahu akan disuntik akan disuntik. Lalu Pak Sahrul, ketika kita mengalami kasus seperti ini gitu ya di masyarakat kita dengan anak-anak kita yang takut disuntik, sembunyi, sehingga pada rentang usianya yang memang harus sebenarnya sudah lengkap dapat imunisasi polio ini, tapi dia tidak dapat. Nah, ini apa upaya dari tim kita nih untuk mengatasi agar si anak ini terhindar dari virus polio? Ya, seperti katakan Bapak tadi, harus diimunisasi, Bu, untuk menambah kekebalan tubuhnya.
pada saat kita melakukan imunisasi dia tidak ada begitu, dia sembunyi atau nggak hadir, bilang sakit gitu supaya nggak dapat di sekolah gitu. Kita ada program namanya sweeping Bu ya. Jadi kalau ada anak yang nah ini yang saya maksudkan ya. Ada anak-anak yang misalkan lari itu kita data dulu Bu. Nanti kita data kemudian kita bisa laksanakan menjadwalkan namanya sweeping, bisa mendatangi ke rumahnya. Apa alasannya dia tidak mau? Kalau takut aja kan bisa aja mungkin nanti dengan dampingan orang tuanya. Ada orang tua gitu kan yang memegang, orang tua yang memberikan support gitu kan. Kadang-kadang juga kalau di sekolah itu guru juga berpengaruh dalam membisai orang tuanya. Iya, bisa juga. Ada bapak karena saya ingat dulu baru lihat orang kesehatan tuh datang saya sudah pingsan. Itu gara-gara mungkin ditakut-takuti sering. Karena bila nakal disuntik akhirnya dia takut suntik. Betul juga sih. Jadi padahal suntik itu kan bagus Bu ya untuk obat. Nah, lain halnya Pak Sahrul, Pak, kalau pada nini biasanya ya. Nini itu lebih enaknya disuntik. Suntik aja, ada anak minum obat. Nah, bagus disuntik kalau Pak. Biasanya bila datang ke mantri itu langsung sontek kakak. Pada hendak obat dulu suntik aja. Nah, itu biasanya kalau bawa obat. Nonton obat telur pisangnya Bu. Iya, kadang pisang untuk seperti itu. Oke. Bagaimana setelah kita melakukan pekan imunisasi polio ini? Memastikan bahwa kalau seluruhnya sih tidak bisa ya Pak ya, tapi sebagian besar kita sudah mencapai target yang sudah kita gariskan. Untuk yang putaran pertama, polio ini kan nanti dilaksanakan 2 putaran. Yang putaran pertama sudah selesai mulai tanggal 23 Juli yang lalu sampai tanggal 10 Agustus, itu yang putaran pertama di Kabupaten Tanah Laut itu sudah mencapai 93,7%. Ya, yang diharapkan terus dicari yang sampai 100% seperti itu juga. Meskipun kemudian putaran yang kedua mulai tanggal 12 Agustus nanti sampai 3 minggu yang akan datang selesainya. Jadi tanggal 12 Agustus sampai tanggal 26 Agustus nanti selesai. Bila di putaran pertama tadi belum mendapat, ya dimasuki putaran ke yang kedua, itu juga akan kita berikan tetes, dan nanti balat 2 minggu akan kita berikan tetes lagi, yang untuk yang putaran yang kedua. 2 minggu. Ya, sehingga diharapkan semua ya bisa mencapai yang diharapkan semua anak yang umur kurang dari 8 tahun mendapatkan tetes imunisasi polio semuanya. Seperti itu. Yang mungkin kemarin ketinggal karena sakit, ketinggal karena sembunyi, ketinggal karena dibawa orang tuanya jalan, itu akan tetap terus diberikan seperti itu. Oke. Lalu bagaimana kita mengatur sasaran kita Pak? Sasaran kita agar dapat mencakup atau dapat mencapai target hampir seluruh dari anak-anak kita. Pelaksanaan PIN ini akan dilaksanakan di pos PIN, kemudian pos Yandu, di pos PIN, pos Yandu, kemudian di puskesmas pembantu, di Polindes, di sekolah, ya kita datangi ke sekolah. Kemudian di TK, di PAUD, ya bahkan kalau jauh kita datangi mungkin kumpul di rumah Pak RT untuk semua bisa datang yang terdekat. Ya, artinya untuk pelayanan ini akan kita mendekatkan pelayanan agar semua masyarakat bisa mengakses, mendapatkan beliau yang terdekat, yang tidak jalan jauh untuk belajar itu. Kita mendatangi masyarakat itu. Jadi bahkan untuk keramaian juga dilaksanakan, tetapi di Kabupaten Tanah Laut cukup untuk yang di PAUD, datangi TK, datangi SD, di Polindes, di Polstu, kemudian di rumah Pak RT, mungkin ada 10 anak jadi sasaran kita datangi, 5 orang juga kita datangi, semua seperti itu juga terkumpul. Iya. Jadi dari berbagai lembaga ya
kita mencoba di mana yang ada anak begitu ya Pak ya. Termasuk di penitipan anak pun kita datangi. Nah itu dia yang maksud tadi ya, penitipan anak. Bagaimana misalnya anak yang dititipkan, ini kan tidak sekolah, tidak ke posyandu dia, tidak ke puskesmas begitu, tapi dia ada di penitipan. Penitipan, kita didata oleh teman-teman puskesmas dan akan didatangi tetap. Betul. Oke, Pak Jaka. Ini ada apakah ini mitos atau apa begitu ya? Katanya setelah diimunisasi itu anak sakit demam atau apa begitu? Bagaimana ini Pak penjelasannya? Efek samping dari tetes polio ini ya itu ada demam, tetapi sangat sedikit, artinya 1 dari 1 juta orang. Ya, jadi sedikit. Yang bereaksi seperti itu, yang bereaksi demam. Ada demam itu. Lebih banyak yang ibaratnya aman-aman aja gitu ya. Aman-aman saja. Kemudian yang ada ada ini pas kebetulan pelaksanaan ini memasuki masa pancaroba. Ya, pancaroba itu kan diimunisasi tidak diimunisasi anak bisa demam, bisa batuk pilek, bisa juga kena diare. Lah ditetesi, kebetulan cuma anak demam, lah dikira karena itu. Padahal bukan karena efek dari vaksin, tetapi ya memang karena pas musim pancaroba ini panas, terus hujan, anak-anak bisa salesbaan, bisa demam banyak seperti itu. Yang disalahkan imunisasi. Nah itu, ini kita ingin menghapus adanya anggapan itu begitu ya. Ya masih ada Bu yang kadang-kadang takut imunisasi karena efek samping ya. Itu dia, Padahal semua obat-obatan tuh pada imunisasi semalam. Apakah maksud saya Pak Jaka efek dari imunisasi ini apakah imunisasi tetes atau imunisasi suntik itu sama seperti itu tadi? Ada yang vaksin yang bisa menimbulkan demam, tapi tidak semua anak yang kena demam diimunisasi itu kena demam itu ada tidak ya betul, yaitu seperti yang DPT. DPT sebenarnya P-nya, pertusisnya untuk cegah batuk kerjan itu bisa menimbulkan panas. Persentasinya memang agak cukup besar, sekitar 15%. Ya, 15% sampai 25% anak yang diimunisasi DPT yang pertama itu akan menimbulkan demam. Tetapi yang bisa menimbulkan demam itu cuma DPT dan satu yang lagi adalah campak. Ya, yang lainnya sampai sekarang ini belum ada laporan bahwa menimbulkan demam atau efek samping yang lain. Yang benar-benar memang diakibatkan oleh vaksinnya. Tapi demamnya sifatnya ringan Bu. Bukan yang ringan biasanya 1 hari. Biasanya 1 hari. Betul. Ya, orang tua itu reaksi wajar dari obatan kan seperti itu juga ada efek samping. Biasanya orang tua kalau demam malam hari ya rewel itu yang janggan ya. Padahal malam hari 1 malam aja besok sudah dingin, sudah biasa. Itu wajar reaksi dari vaksin tersebut. Apakah ketika anak demam nih misalnya kalau ada nih ya anak demam pada pasca divaksin itu boleh diberikan obat penurun panas? Boleh. Biasanya yang untuk diberikan DPT sekarang yang namanya Pentabio itu 1 suntikan untuk mencegah 5 penyakit. Dari puskesmas itu di bawah juga obat penurun panas. Ini diminum ketika panas aja gitu ya? Ini diminum nanti kalau anak mulai panas diminum seperti bukan itu. Setelah sampai ke rumah panas nggak panas minum dulu gitu ya? Biasanya nakes tuh kadang-kadang memesan juga Bu. Kalau sudah habis imunisasi ini kemungkinan ada demam Bu, nanti ini obatnya diminum gitu. Ketika panas gitu ya. Karena begini, saya sering dengan teman-teman dulu gitu ya, waktu kita masih muda-muda gitu ya, anak kecil-kecil gitu. Ya, ketika dibawain obat atau bahkan bisa beli sendiri Pak Sarul. Takut anak sampai panas gitu, saya minumin duluan obatnya gitu. Nah, seperti itu. Jadi perilaku seperti ini dianjurkan atau tidak maksud saya? Sebenarnya tidak dianjurkan, tetapi untuk jaga-jaga masyarakat prakteknya seperti itu. Karena itu adalah reaksi yang wajar dari tubuh untuk melawan benda asing termasuk virus tadi seperti itu. Artinya tadi seperti penjelasannya Pak Jaka, ketika pun tidak dikasih obat penurun panas dia nanti akan berhenti sendiri begitu Pak ya? Akan betul sendiri itu. Saya ingin menepis kekhawatiran dari orang tua. Betul. Seperti itu. Baik, kita ke suara pendengar. Ada yang tanya Pak, apakah anak yang berjalan kelainan kaki
ya bentuk O, itu termasuk polio Pak. Pak Anam di Plehari. Baik. Terima kasih. Bahwa anak itu ada dua bentuk kaki, satu bentuk O maupun bentuk X ya, bentuk O dan X seperti itu. Itu bukan kelainan dari polio ya, bukan karena polio. Mungkin dalam pengasuhan waktu kecil dan sebagainya yang harusnya anak itu masih belum kuat untuk berdiri, sudah diangkat, disuruh loncat-loncat berdiri-diri kan dipegang-pegang itu waktu kecil, istilahnya orang Jawa dikudang atau seperti apa? Biar cepat gitu. Ya, biar seperti itu, ya seperti itu. Ya sebenarnya kan anak itu perkembangannya sudah mulai harus bulan-bulan, tetapi kita pengen cepat anak dikudang, diangkat-angkat seperti itu kan juga akan mempengaruhi bentuk dari kaki. Ya, jadi kemudian juga asupan makanannya Pak ya juga ya. Ya asupan makanan kalau di daerah kita memang sebenarnya cukup sudah bagus. Gitu. Ya, karena apa? Kita banyak ikan air tawar maupun ikan air laut yang banyak mengandung kalsiumnya seperti itu gitu. Jadi yang bentuk X maupun bentuk O bukan karena polio ya. Karena polio ini dapat biasanya dipastikan ya Pak ya? dipastikan bukan karena polio seperti itu juga. Baik, nah lalu saya tetap melanjutkan ke pertanyaannya Pak Anam. Dengan kondisi anak yang mengalami kelainan kaki tadi, apakah bentuk O atau bentuk X, apakah ini dapat disembuhkan Pak? Ya, mungkin yang lebih lalu kalau anak masih kecil ya dibawa ke dokter spesialis ortopedi, akan dirawat lebih lanjut, kemungkinan juga akan bisa sembuhkan seperti itu. Jadi ada kemungkinan ya Pak ya? Kalau anak masih kecil masih kurang dari 5 tahun, kurang dari 10 tahun itu untuk dirawat di dokter ortopedi spesialis penyakit tulang, itu juga akan kemungkinan besar akan juga pulih lebih baik seperti itu. Pak Anam, kalau misalnya ditemukan ya Pak ya ada kasus seperti ini, misalnya anak yang dengan kelainan kaki, apakah bentuk O atau bentuk X, ya tolong disarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit, lakukan pemeriksaan di rumah sakit, karena ada kemungkinan bisa sembuh ya, ada kemungkinan bisa sembuh dan kita berharap bisa sembuh gitu ya, bisa sembuh. Baik. Pak, apakah ketika anak sudah lengkap mendapatkan imunisasi polio, dia dapat dijamin bahwa dia sudah terbebas dari virus polio? Ya. Kalau anak sudah mendapatkan imunisasi polio dengan sesuai dengan yang ada di petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, itu akan memberikan jaminan bebas polio pada seperti itu juga. Akan memberikan bebas jaminan polio. Tapi juga harus perlu juga diperhatikan yang lainnya, PHBS-nya, perilaku hidup bersih sehatnya seperti itu. Jangan sampai sudah dapat imunisasi, sudah jadi lengah gitu ya, seperti tidak lengah. Tentu PHBS-nya jaga, kemudian asupan makanannya juga dijaga untuk meningkatkan daya tubuhnya, ya seperti itu. Kalau ibu hamil Pak, yang mungkin tidak menerapkan PHBS, bagaimana dengan kemungkinan anak? Apakah berisiko juga untuk anak hipertensi? Untuk ibu hamil yang tidak menerapkan PHBS ya mungkin juga akan berpengaruh terhadap nanti janin yang akan dilahirkannya seperti itu kan. Tapi secara langsung kepada virus polio tidak ya? Secara langsung ke virus polio tidak. Ya, dia virus polio kena pada waktu anak sudah lahir. Sudah lahir. Ini yang perlu dipahami juga ya. Selama ini kan kita juga belum memahami betul polio ini kapan sih datangnya begitu. Apakah mulai dalam kandungan ataukah sesudah lahir? Nah, ternyata sesudah lahir. Sesudah lahir. Jadi bukan polio itu bukan bawaan waktu dalam kandungan, bawaan waktu lahir itu bukan seperti itu kan. Oke. Pak, tadi seperti Pak Jaka sampaikan bahwa imunisasi polio ini didapatkan melalui puskesmas, ya puskesmas pembantu, posyandu, sekolah, tadi mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, MI, pesantren, kemudian juga sekolah penitipan tadi dan lain sebagainya. Lalu Pak mengantisipasi ketika ada misalnya saat ini keluarga kita yang ternyata belum mendapatkan imunisasi polio, kemana kita harus mengadu? Ya betul. Ini PIN ini pekan imunisasi ini adalah untuk memberikan
imunisasi tambahan, ya, imunisasi tambahan. Sedangkan imunisasi yang rutin diberikan itu sama sebenarnya dengan yang PIN ini, cuma ini sebagai tambahan saja. Ini tambahan untuk yang tadi yang 5% yang gap tidak mendapatkan. Apabila belum mendapatkan, ya silakan aja mungkin di puskesmas itu ada. Datang vaksinnya, ke puskesmas ya? Iya, datang puskesmas. Di posyandu juga ada untuk vaksin vaksin polio ini. Kemudian di rumah sakit juga ada vaksin polio ini yang diteteskan juga ada. Itu sama sebenarnya, vaksinnya itu sama. Antara yang diberikan rutin di posyandu, diberikan rutin di puskesmas, diberikan rutin yang ada di rumah sakit. Tetapi karena ini momennya pekan imunisasi nasional untuk mencegah yang kejadian polio di Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Papua, maka diberikan tambahan yang disebut namanya PIN polio. Ya, isinya juga sama, isinya adalah tipe 1, tipe 2, tipe 3. Ya, seperti itu ya, seperti tipe 1. Pemberian serentak, Bu. Ya, diberikan secara serentak seperti itu. Pak, ketika seorang anak yang mendapatkan imunisasi ini melebihi dari target, ini berakibat atau tidak begitu? Dari beberapa pengalaman yang diberikan, ya harusnya 2 tetes. Kadang diberi kebanyakan 3 tetes, 4 tetes, itu tidak ada dampak apa-apa. Hari ini diberikan, besok diberikan lagi, ya tidak, kan bisa tidak tahu diberikan lagi, itu juga tidak berefek apa-apa seperti itu juga. Bahkan yang ada di posyandu itu ada juga kejadian bukan di Kabupaten Tanah Lot, tapi ada di daerah lain yang dapat informasi karena diteteskan pipetnya itu lepas, jadi cukup banyak, harusnya 1 botol isinya untuk untuk 10 anak, itu terminum tafuruk, itu juga dipantau, dilihat efek sampingnya, tidak ada efek samping seperti apa. Karena ada juga Pak anggapan dari orang tua begitu. Overdosis gitu. Ya, lebih banyak lebih baik dah. Lebih kuat nanti anak saya. Jadi cukup 2 tetes, 2 tetes saja cukup. Karena sudah dihitung oleh para ahli bahwa 2 tetes saja cukup. Sudah cukup, bahkan pun sudah kebanyakan tidak berdampak, tidak berefek. Begitu. Ya, kalau kebanyakan tidak berdampak dan tidak berefek dari yang sudah kejadian-kejadian yang ada. Ya. Kalaupun yang kejadian seperti itu, tetap kami minta teman-teman puskesmas untuk memantau sebenarnya perkembangan. Karena masing-masing anak kan beda kondisi tubuh ya. Betul seperti itu. Siapa tahu mungkin mual kah, kebanyakan atau apa gitu ya. Yang terlaporkan tidak ada yang laporkan yang efek samping dari yang kelebihan tetesnya. Bapak gimana Pak? Mungkin tidak ada ya bagi orang dewasa Pak ya. Tapi mungkin kalau orang dewasa terinfeksi gejala ini, apakah mungkin ada juga kayak leher atau kaku atau gimana kalau orang dewasa? Ya, mungkin kalau untuk orang dewasa meskipun ada virusnya dalam tubuh tidak akan menimbulkan gejala. Tidak menimbulkan gejala seperti apa. Masuk virus tapi tidak bergejala begitu. Itu yang malah yang dikhawatirkan akan menularkan ke anak-anak seperti itu. Ada orang yang tidak bergejala. Karena virus polio itu bertahan dalam tubuh selama 60 hari. 60 hari, virus 60 hari. 2 bulan berarti ya? 2 bulan. Setelah itu virus, kalau orangnya itu dan tubuhnya bagus sehat, ya mati, virusnya hilang. Karena virus tubuh bisa untuk istilahnya self medicine, untuk menyembuhkan sendiri seperti itu. Ya. Tetapi kalau ketika daya tahan tubuhnya rendah, seperti anak-anak ini, yang akan menyebabkan kelumpuhan seperti itu. Ya. Jadi di orang dewasa kemungkinan tidak menimbulkan gejala, tetapi yang khawatirkan kalau BAB sembarangan dan sebagainya bisa menularkan ke anak-anak, itu yang kita khawatirkan. Oke, Pak, polio ini selain daripada akhirnya tadi menimbulkan kelumpuhan pada kaki, dapatkah ia juga memberikan akibat lain terhadap anggota tubuh yang lain? Bisa, bisa. Jadi polio ini 5%-nya kalau menyerang 5% dari yang ada, yang 95% biasanya kan menyerang ke tungkai dan sebagainya. Tapi yang 5% ini menyerang ke anggota tubuh yang lain seperti saluran pernapasan atau saluran pembuluh darah, otot, ya seperti itu. Jadi kelemahan. Ya, kelemahan ini akan menyebabkan menimbulkan kematian. Gagal nafas, gagal jantung seperti itu. Ya. Maksud ulun, apakah ketika
dia menyerang misalnya bisa pada tangan yang lumpuh layu atau bagaimana? Apa pernah ditemukan hal seperti ini begitu? Sementara masih belum ada laporan. Belum menangkan. Bagaimana Pak Sarul? Iya. Jadi belum ada pernah dilaporkan yang menyerang ke tangan gitu. Yang ada ke tungkai kaki. Satu sebelah bawah atau dua-duanya. Jadi berjalannya kayak orang pincang tuh Bu. Kalau permanennya itu kan nanti lambat laun dia kaki satunya tuh mengecil jadi pincang. Itu kalau orang sudah terkena. Maksud saya begini, ketika anak misalnya terdeteksi tadi mual, demam gitu, lalu lemas gitu. Lemasnya nih bukan pada kaki tapi pada tangannya. Artinya dapat dipastikan nih bahwa dia tidak terserang virus polio begitu ya. Tapi kita cek dulu Pak ya. Cek anunya apa, sampel tinjanya apa ada. Ternyata seperti itu ya. Tidak bisa juga ya dipastikan gitu. Tidak berani juga memastikan gitu. Iya, itu harus latihan, itu harus pakai uji laboratorium. Uji laboratorium Bu untuk memastikan itu Bu. Oke, Pak Sahrul, dengan hampir berakhir ya di putaran kedua, mulai masuk putaran kedua. Sudah mulai masuk ya di putaran kedua. Ini bagaimana kesimpulan dari tim imunisasi sendiri dengan kesadaran masyarakat, kemudian ke tingkat kepahaman dari orang-orang yang terlibat terhadap adanya pekan imunisasi nasional polio ini? Untuk respon masyarakat sangat baik Bu, karena kita sudah 93,7% Bu ya. Jadi ada 46.000. Saya kalau presentasinya tidak bisa menjamin. Ya, siapa tahu karena disuntik terpaksa gitu. Ditetes saja nih Bu, ditetes saja. Ditetes saja terpaksa gitu. 46.000 anak sudah diimunisasi. Memang ada di lapangan itu ada memang beberapa yang sempat kita sweeping Bu ya, datang ke rumah. Kenapa jadi nggak datang? Kadang-kadang takut Bu nanti imunisasi demam. Ini kan ada Bapak, ini sudah semuanya melaksanakan ini, tapi akhirnya mau aja Bu, mau aja kita datangi, kita jelaskan baik-baik, mau aja. Artinya itu hanya sebagian kecil begitu sebagian ya? Kecil. Rata-rata mereka kalau anak gitu dia menyodorkan diri gitu ya. Ada yang sadar datang, ada yang sampai kami datangi ke rumah, kami edukasi di rumah. Ya, maksud saya tidak ada kejadian ketika jadwalnya Pak Jaka nih datang ke SD mana gitu. Tiba-tiba anak SD tuh banyak yang nggak hadir. Ada juga. Ada yang sama sekali nggak mau, ya ada juga. Makanya jangan terjadwal Pak. Imunisasi. Jadi PIN ini kan bukan hanya satu kali ini. Ini sudah beberapa kali dilaksanakan. Mungkin mulai tahun 95, 96, 97, 2005, 2016 itu pelaksanaan polio terus PIN ini, sehingga sebenarnya tidak perlu khawatir. Dan dilihat masyarakat yang tahu PIN, oh iya PIN, ibu-ibu sudah ingat pernah ada juga. Jadi antusias yang ada. Memang ada sebagian kecil masyarakat yang menolak ya karena berbagai faktor seperti tadi ya, setelah penjelasan dan sebagainya juga menyangkut tentang keyakinan juga masih ada. Iya betul. Keyakinan masih ada. Ya, kita tidak bisa memaksa untuk kalau sudah sampai di situ ya, meskipun dari himbauan MUI sendiri sudah juga ada ya bahwa membolehkan untuk pelaksanaan PIN polio ini seperti itu. Tapi kalau sudah itu tidak bisa. Tetapi ya rata-rata masyarakat kabupaten antusias. Kalau untuk Kabupaten Tanah Laut ya Pak ya, ya sudah sangat bagus ya. Kesadaran baik orang tua, guru, anaknya sendiri dan lingkungan gitu ya. Lingkungan seperti itu. Ya, sehingga ya diharapkan yang masih belum menyadari ini supaya bisa mengakses ke puskesmas, ke posyandu seperti itu juga. Ya, kalau kita nanti menyesalnya kalau anak kena penyakitnya ini yang sebenarnya bisa dicegah, cuma gampang ditetes 2 kali, itu aja, tidak timbul panas dan sebagainya, tetapi ya masyarakatnya melarang seperti itu juga.
orang tuanya, bukan masyarakat orang tuanya melarang, nanti pas kejadian orang tua, keluarga gitu ya. Oke. Ya. Saya ingin tanya mungkin di terakhir buat ulun Bu ya, buat banyak. Jadi misalnya ini mudah-mudahan tidak terjadi nih Pak ya. Polio ini kan tidak bisa diobati Pak ya, namun bisa dicegah dengan imunisasi. Betul. Tapi apakah misalnya kan mudah-mudahan tidak terjadi saya kira. Bisa kan sudah terkena polio Pak, apakah ia mungkin ada treatment atau mengurangi keparahannya ataupun setelah ini Pak? Iya, kemungkinan juga ada mengurangi keparahannya seperti itu, tetapi untuk kembali normal lagi tidak bisa. Ya, kalau treatment sekarang kan sudah banyak dokter ahli fisioterapi, kemudian dokter ortopedi seperti itu kan sudah banyak yang canggih seperti itu untuk mengurangi keparahan itu bisa ada kalau sudah terlanjur seperti itu. Tetapi untuk yang sementara ini dari laporan dan hasil studi tidak bisa kembali seperti normal. Yang sembuh sama sekali ya. Nggak bisa Bu, karena virusnya sudah ada di sistem sarafnya menyerang ke situ. Ya, betul. Virusnya tidak ada obatnya untuk mematikan virusnya. Namanya juga virus ya. Betul. Ya, salah satu cara yang tepat ya dengan kekebalan tubuh, imunisasi. Iya. Nah, imunisasi atau pekan imunisasi nasional ini Pak Jaka dilaksanakan setiap tahunkah atau ada jeda waktu-waktu tertentu? Sebenarnya kalau negara kita kemarin sudah mendapatkan sertifikat bebas polio, ya mungkin waktu-waktu tertentu, misalnya 10 tahun dan sebagainya itu diberikan seperti ini. Tetapi karena ada kasus polio yang ada di Aceh, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur maupun Papua, untuk menanggulangi supaya tidak menyebar ke provinsi-provinsi yang lain, maka dilaksanakan namanya PIN ini yang secara serentak di seluruh Indonesia seperti itu. Stop transmisinya. Stop transmisinya, betul, untuk stop transmisinya seperti itu. Baik. Saya kira seluruh masyarakat kita mudah-mudahan dapat memahami ya pentingnya adanya imunisasi polio ini ya Pak ya. Betul. Sesuai dengan batas usia yang sudah ditentukan. Nah, untuk memberikan lebih meningkatkan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat, kira-kira apa nih Pak yang bisa disampaikan sebagai sebagai pegangan atau sebagai hal yang meyakinkan masyarakat kita? Kami menghimbau seluruh warga Tanah Laut yang mempunyai anak 0 sampai 7 tahun atau 8 tahun kurang 1 hari agar dibawa ke pos-pos pelayanan imunisasi nasional PIN terdekat untuk mendapatkan tetes polio ini. Tetes polio ini aman, tidak ada efek samping yang timbul dari penelitian-penelitian yang ada. Dan teman-teman puskesmas maupun dinas kesehatan, kalaupun ada timbul efek samping yang biasanya bukan karena imunisasi dan sebagainya, tetap akan memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi anak, bapak, dan ibu sekalian. Sehingga kami harapkan jangan ragu-ragu untuk mendapatkan tetes imunisasi polio ini. Seperti itu. Oke. Iya, baik. Saya kira kita jelas bahwa imunisasi polio ini sangat diperlukan oleh anak kita ya. Khususnya tadi yang disebutkan oleh Pak Jaka 0 sampai dengan 7 tahun, maksimal 15 tahun ya Pak ya. Maksimal di usia 15 tahun. Karena dampak dari polio ini tidak dapat disembuhkan secara normal seperti itu tadi ya Pak ya, seperti sedia kala. Oke, jadi kita berharap para pendengar kita, para masyarakat agar dapat memanfaatkan saat-saat pekan imunisasi nasional ini untuk memberikan akses, memberikan support ya terhadap anak-anak mendapatkan imunisasi polio. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Oke. Iya. Baik, ternyata waktu kebersamaan kita sudah berada di penghujung dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan ini lebih meningkatkan kesadaran dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ya untuk dapat mensukseskan pekan imunisasi nasional khususnya pada pencegahan
penyakit polio ini. Betul, Seperti itu. betul. Baik, terima kasih Pak atas kebersamaannya. Sama-sama, Pak Sarul, terima terima kasih kasih. juga ya, dan terima kasih juga para pendengar yang sudah bergabung bersama kami dan para pendengar yang selalu setia stay tune di 102,3 RPPL Radio Tuntung Panang FM. Dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan.